Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilindungi dari segala mara bahaya, diberikan kesehatan untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah, dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Seiman, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya raya. Beliau ini ingin sekali jatuh miskin, dikarenakan beliau takut berlama-lama di yaumul hisab. Seperti apa kisahnya? Ini dia rangkuman dari Mais. Nama lengkap: Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Lahir sekitar tahun 580 Masehi di Mekah. Wafat sekitar tahun 653 Masehi di Yordania. Orang tua: Auf bin Abdul Auf al-Harith, sedangkan ibunya bernama Ashifah Siti. Keturunan Bani Zurah, keturunan dari pihak ibu paman-paman Nabi Muhammad SAW. Profesi pedagang, julukan tangan emas. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kedermawanan dan keberaniannya. Ia lahir tahun 581 Masehi dan termasuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Harkam bin Abi Arkan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan masuk surga. Ia masuk Islam pada tahun 614 Masehi. Saat itu usianya masih cukup muda, yakni umur 31 tahun. Usia yang masih sangat produktif, kendati masih muda. Sumbangsihnya pada perjuangan Islam dan dakwah Rasulullah cukup besar. Anak muda seperti Abdurrahman bin Auf, seperti sahabat-sahabat Nabi yang masih muda lainnya, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zaid bin Haritsah, memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat komunitas Muslim di masa awal. Ia termasuk salah satu dari mereka yang berperan pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Pasalnya, ia dikenal sebagai pengusaha kaya dan dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang pertama kali menerima Islam. Ia bersedia meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanan Abdurrahman bin Auf adalah ketika ia menawarkan seluruh harta bendanya kepada Rasulullah. Hal ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, halaman 163, yang bersumber dari riwayat Mamah dari Az-Zuhri, bahwa Abdullah bin Auf pada masa Nabi SAW bersedekah dengan setengah hartanya, yaitu 4.000 dinar. Tidak lama kemudian, ia bersedekah dengan 40.000 dinar. Selanjutnya ia bersedekah lagi dengan 40.000 dinar. Jumlah ini sungguh besar di zamannya, yakni berkisar 4,5 miliar rupiah. Tidak hanya itu, ia juga menyedekahkan 500 kuda untuk keperluan transportasi. Kemudian menambahkan 500 unta untuk berperang di jalan Allah. Kebanyakan harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf berasal dari perdagangan. Abdurrahman juga dijelaskan memerdekakan ribuan budak. Abdurrahman meninggalkan banyak harta setelah meninggal dunia, termasuk emas yang dipotong-potong dengan kapak, sehingga membuat tangan orang-orang menjadi lelah. Emas yang sangat banyak itu, ia bagikan ke masyarakat yang luas. Dalam riwayat dikatakan, untuk membagi emas itu, harus memotongnya dengan kapak, agar bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang. Sumber harta Abdurrahman, seperti yang telah disebutkan, berasal dari peternakan yang dia miliki. Dia memiliki 1.000 unta, 100 kuda, dan 3.000 domba yang digembalakan di bake. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki sejumlah besar hewan ternak yang diurus dan dipelihara untuk mendapatkan keuntungan. Peternakan seperti ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama dalam budaya Arab dan lingkungannya, di mana peternakan ternak adalah mata pencaharian utama atau sumber utama harta. Artinya, dia membebaskan beberapa budaknya. Kemudian setelah itu meninggalkan harta yang banyak, termasuk emas yang dipotong dengan kapak, sehingga melukai tangan para pria. Dia meninggalkan 1.000 unta, 100 kuda, dan 3.000 domba yang merumput di bake. Dia memiliki 4 istri,
dan salah satunya berdamai dari seperempat harga dengan 80.000. Ketika dia meninggal, Utsman bin Affan menyalatkan jenazahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengusung jenazahnya, dan dia dimakamkan di Baqi' pada usia 75 tahun. Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Al-Nihayat, Jilid 7, Beirut, Dar al-Fikr, TT, halaman 164. Meskipun Abdurrahman bin Auf telah menjadi miliarder dan memiliki kekayaan yang luar biasa, dia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Abdurrahman adalah seorang filantropis yang dermawan. Setelah hijrah ke Madinah, dia terkenal karena bersedekah secara besar-besaran. Dengan murah hati ia berikan harta benda dan sumber daya kepada umat Islam yang membutuhkan. Salah satu tindakan mulia Abdurrahman bin Auf adalah ketika Nabi Muhammad mendirikan Baitul Mal atau kas negara di Madinah. Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang memberikan kontribusi besar ke Baitul Mal ini. Dia memberikan separuh harta kekayaannya untuk membantu memenuhi kebutuhan umat Islam yang kurang beruntung. Tindakan ini menunjukkan dedikasinya untuk melayani masyarakat dan memastikan bahwa semua Muslim di Madinah mendapat perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan. Tindakan Abdurrahman bin Auf ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial antar umat Islam pada masa itu. Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan komunitas, dan kontribusi Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh penting dari semangat kepedulian yang dijunjung tinggi dalam Islam. Kisah sedekah kurma yang membuatnya kaya. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Hartanya berlimpah, sudah begitu ia amat dermawan. Pria yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah itu tambah tajir ketika negeri Yaman diserang wabah penyakit aneh. Abdurrahman kaya bukan karena pelit, ia sangat dermawan. Ceritanya begini, suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin. Dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin, ujar Rasulullah. Sejak itu, Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati, saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki. Dan membuat Abdurrahman gundah. Dia bercita-cita ingin menjadi miskin. Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin, agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah. Tapi ia cemas karena harta kekayaannya justru semakin berlipat ganda. Ia sering berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar. Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa? Tanyanya dalam hati. Suatu hari kemudian, sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan. Para sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, sahabat Nabi ini melego semua harta bendanya kemudian membuat pengumuman yang isinya, semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Sejurus kemudian warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun ludes tanpa sisa. Ia miskin dan hanya punya tumpukan kurma busuk. Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah, pikir Abdurrahman bersyukur. Para sahabat Nabi juga bersyukur. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku, tiba-tiba laku keras. Diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Namun kemiskinan rupanya enggan berhinggap ke nasib Abdurrahman bin Auf. Sehari kemudian, datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang berjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman. Menurut dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk, kata seorang warga. Tanpa pikir panjang,
Utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Ketika akan wafat, Abdurrahman menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya harta. Sesungguhnya, Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun, bahkan kafan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muthalib juga lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya. Sesungguhnya, aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku. Tutur Abdurrahman. Sahabat Nabi ini wafat di Madinah pada 31 Hijriah. Ada pula yang mengatakan pada 32 Hijriah. Ketika itu, usianya 75 tahun. Tapi ada juga yang menyebutkan 72 tahun. Pada riwayat lain disebutkan 78 tahun. Jadi, sahabat seiman dalam agama Islam, sedekah dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan, tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima sedekah, tetapi juga karena memiliki keutamaan besar dalam meningkatkan rezeki dan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep sedekah sebagai pembuka pintu rezeki, serta bagaimana amalan ini dapat membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat seiman, itulah rangkuman dari Mais. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya, terkhusus kepada kami sendiri. Apabila ada ucapan dan kata yang salah dari kami Mais meminta beribu-ribu maaf. Terima kasih atas waktu Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.